Baik, selamat malam ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang dari rasio keuangan ya, saya akan bahas sedikit tentang cara untuk mengerjakan dari tugas terstruktur yang ada ya. Kita bisa buka internet ya. Kita bisa buka internet. Ini saya lagi coba untuk akses buka internet ya, saya pakai Google Chrome, tapi bisa juga pakai Mozilla Firefox ya, jadi pakai mana aja bisa ya. Kalau lebih saran saya sih lebih bagus diakses menggunakan laptop, itu jauh lebih enak menggunakannya daripada menggunakan handphone ya. Sebentar ya, lagi on proses, memang nggak lama ya. Oke, kita masukkan website. Bentar ya, lagi on proses nih. Ini nggak lemot, biasa laptop saya ini laptop lama jadi nggak lemot ya. Sebentar. Oke, ini saya tuliskan www.idx.co.id. Jadi saya mengetikkan seperti ini, www.idx.co.id. Enter aja ya, www.idx.co.id ya. Nanti supaya kita bisa ngelink ya. Nah, bentar ya, ngelink. Ini sudah mulai ngelink, sudah mulai masuk. Ini merupakan website resmi dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Ini adalah sumber perolehan data resmi menggunakan data sekunder ya, untuk mencari data-data keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Ini resmi dari Indonesia ya. Jadi bisa kita akses di sini. Kita kalau mau aksesnya itu buka ini ya. Oke, kita buka ini ya. Kita akan klik perusahaan tercatat, kemudian kita akan klik laporan keuangan dan tahunan ya, laporan keuangan dan tahunan. Nah, ada dua jenis, akan muncul seperti ini ya. Ini akan muncul seperti ini ya. Ini mungkin ada pemberitahuan sedikit. Oke. Ini akan muncul seperti ini, laporan keuangan dan tahunan. Jenis laporan kita pilih laporan tahunan ya. Setelah pilih laporan tahunan, ini kita pilihkan tahun 2019 karena 2020 itu belum ada ya. 2020 belum ada. Misalkan ini kita masukkan aja nama perusahaan. Nih, banyak sekali perusahaan, kita kan disuruh pilih satu, nggak pilih aja mau yang mana gitu ya. Yang penting setiap masing-masing individu itu masing-masing perusahaan ya. Kita contoh yang paling terkenal ya, saya coba cari yang paling terkenal adalah apa yang paling terkenal. Apa ya, bank yang paling terkenal, kita ambil bank deh. Saya ambil bank ya. Nah, nih saya ambil BCA deh. BCA tahun 2019 ya. Cari, searching ya. Tinggal download nih, klik aja, klik di download ya. Lagi proses, saya udah klik ya, klik aja. Ini lagi proses, lagi loading, ini lagi proses. Jadi kalau udah otomatis nanti dia nge-link ke download, atau enggak bisa buka. Ini kita nge-link download ya. Nah, kita download sebentar.
udah mau full 100%. Kalau lampirannya juga kita perlu download ya. Nah, ini hilang pula nih. Saya coba buka nih, saya buka dulu, mudah-mudahan masih ada yang saya download. Nggak tahu kenapa tadi error, biasanya nggak pernah error, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba error. Nah, ini sudah loading. Sorry ya, ini agak lemot banget, jadi mudah-mudahan tidak terganggu ya. Saya coba buka download, tadi harusnya terdownload tadi ya. Ya malah nggak ke download pula ya. Saya coba download ulang deh, coba download ulang lagi. Atau apa nggak ya download, biasanya nggak pernah ada masalah, tapi tiba-tiba kayaknya terlempar ke tempat lain sepertinya nih ya. Saya coba pelajari dulu. Kayaknya nggak terdownload nih, kayaknya ada masalah nih. Ini ada masalah nih ya. Udah saya skip aja ya, saya skip aja bagian sini, anggap saja sudah terdownload. Salah satu ngambil dari sini ya. Kadang-kadang biasanya ya, kadang ada di laporan tahunan seperti ini ya. Kadang-kadang itu laporan keuangannya itu tidak terdownload ya. Kadang-kadang kalau tidak terdownload, maka salah satu opsinya adalah kita harus pilih seperti ini ya. Kemudian ini kita pilih ini bagian period, kita bisa pilih ya, ada muncul period di sini. Kita pilih aja yang tahunan ya, jadi nggak searching, tidak muncul. Nah, tinggal download aja yang ini ya, yang dulu aja. Oke ya, saya buka contoh yang lain aja ya biar lebih praktis ya. Saya ngambil data dulu sebentar. Nih, saya ngambil contoh deh, saya ngambil punya Ciputra, ini yang lama punya ya, walaupun ini lama tapi mudah-mudahan bisa dipakai ya. Klik, tutup aja. Oke, lagi loading ya. Nah, ini laporan keuangan ya. Ini lebih tepatnya disebut dengan annual report ya, laporan tahunan ya. Ada cover seperti ini ya. Kemudian dia ada dua bahasa, ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris biasanya ya. Nah, ini ada daftar isi ya, daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini disajikan bahwa ada ikhtisar kinerja pada tahun tersebut ya, ada laporan manajemen, ada profil perusahaan ya, kemudian ada juga tentang ini ya, analisis dan pembahasan manajemen ya. Nah, ini tentang GCG ya, yang tadi salah satu bagian di mana ada dijelaskan bahwa ada GCG di sini. Nah, ini dia tata kelola perusahaan, itu ada GCG, Good Corporate Governance ya. Nih poin-poin dari GCG ya. Kemudian ini ada yang tanya nih,
Ini CSR, Corporate Social Responsibility. Nih, tanggung jawab sosial perusahaan. Juga bisa kita cari, ada di dalam sini ya. Tapi kita akan fokus yang paling terakhir itu adalah laporan keuangan. Ya, kita scroll aja ya sampai ke paling bawah. Nah, ini ada nih laporan keuangannya nih. Laporan keuangan itu biasanya sekitar 100 sampai 200 halaman ya. Setahu saya paling sedikit biasanya itu 200 halaman sebuah laporan keuangan satu perusahaan saja yang mempunyai data sekitar isinya adalah 2 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Nih, laporan keuangan financial statement ya. Coba besar deh. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah laporan keuangan ya, laporan keuangan konsolidasi ya. Ini surat pertanyaan direksi ya. Ini surat pertanyaan direksi ya. Ini adalah data isi. Nah, ini adalah laporan dari auditor ya. Berarti ini laporan keuangan sudah diedit ya. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian di sini ya. Nah. Ya. Opini. Nah, ini dia yang paling penting itu adalah ini. Di dalam laporan keuangan auditor ini di dalam laporan tanggung jawab auditor ini yang paling penting ada ini. Menyajikan terlampir secara wajar dalam semua hal yang sifatnya material. Jadi sudah aman ya. Sudah aman. Ini ada nomor KP ya. Nah, ini dia laporan keuangannya. Nah, ini ada laporan keuangannya ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, dari sini nanti akan digunakan analisa rasio, nanti ngambil data dari sini ya. Ya. Jadi tinggal nyocokkan dengan rumusnya. Nanti misalkan current ratio ya, current ratio itu adalah aset lancar dengan hutang lancar ya. Aset lancar dengan hutang lancar. Ini Leo, ini saya kayaknya terlalu jauh nih. Ya, saya mundurnya terlalu jauh nampaknya. Nah, ini balik ini, saya cepat deh. Total aset lancar ini adalah ini dibagi dengan total utang lancar. Nih, ada bagilah nanti dapatlah nilai current ratio. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau dijelaskan kenapa dia nilainya segitu gitu loh. Ini ya salah satu contoh untuk mengerjakan laporan tugas mandiri yang telah saya berikan, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, ngambilnya hanya cukup di satu website saja, ngambilnya di sini aja cukup ya, di www.ids.co.id. nanti masuk di bagian perusahaan tercatat, kemudian pilihlah laporan keuangan dan tahunan, nanti akan munculnya menu seperti ini. Kalau kamu nggak tahu, kan dia minta kode nih kan, kalau nggak tahu nama kodenya ya, kalau kamu nggak tahu kodenya kamu bisa pilih gitu, pilih misalkan saya contoh ya, misalnya ada apa namanya itu pilihlah atau misalnya kita pilih H misalkan, sorry bukan bisa pilih H. Nah, ada H apa gitu, banyak gitu. Kayak gitu ya, kira-kira seperti ini saja ya. Ini untuk yang tentang tugas mandiri ya, tentang tugas mandiri. Nah, kali ini saya akan membahas video di kali ini ada tentang dari rasio keuangan. Saya buka dulu data saya.
2008 ya. Ini saya dapat langsung dari Pak Hadi, langsung ya, dari rektor kita ya. Saya dulu pelajaran manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan itu langsung dipimpin oleh dosen PA saya dulunya, yaitu Pak Hadi Santoso yang sekaligus menjadi rektor saat ini ya. Dia adalah pembimbing saya dulunya di skripsi juga, saya ngambil beliau. Nah, dan untuk manajemen keuangan sendiri memang lebih banyak beliau yang bahas dulu ya. Ya, baik, kita akan bahas tentang formula dari rasio keuangan. Yang pertama adalah tentang rasio likuiditas. Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada net working capital atau modal kerja bersih. Rumusnya adalah aset lancar dikurang dengan hutang lancar. Interpretasinya adalah jumlah modal kerja bersih yang tersedia setelah perusahaan membayar kewajiban hutang lancarnya ya. Jadi ini harus nilainya, aset lancarnya harus lebih besar daripada hutang lancar. Kemudian ada current ratio, itu ada aset lancar dibagikan dengan hutang lancar. Itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar dan kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo ya. Semakin tinggi semakin lebih baik ya. Untuk bagian likuiditas adalah semakin lebih tinggi adalah semakin lebih baik ya. Jika nilainya positif tinggi maka nilainya lebih baik. Kemudian ada quick ratio ya. Quick ratio itu adalah aset lancar dikurangi dan persediaan dibagi dengan hutang lancar, atau kas atau bank plus efek plus piutang dibagi dengan hutang lancar ya. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dengan menggunakan alat-alat liquid yang tersedia selain dari persediaan. Kenapa dibilang quick ya? Kenapa dibilang quick? Persediaan itu tidak quick ya. Persediaan itu harus tunggu terjual dulu. Kalau nggak terjual ya itu tidak dapat diuangkan ya. Sedangkan yang sifatnya adalah quick, kas itu quick, itu bisa langsung dicairkan, bisa langsung dipenuhi. Efek juga bisa langsung dijual langsung dalam bentuk tunai. Piutang juga bisa ya. Sedangkan kalau persediaan itu belum. Persediaan biasa kadang-kadang orang mesti kredit lagi. Nah, kalau misal kredit lagi itu belum tentu dia bayar ya. Itu biasa proses bayarnya lebih panjang. Jadi persediaan itu tidak dimasukkan dalam quick ratio. Terus yang berikutnya adalah cash ratio. Itu adalah kas plus efek dibagi dengan hutang lancar. Itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dibayar dengan kas yang tersedia maupun dengan efek atau surat berharga yang dapat segera diuangkan ya. Jadi untuk rasio likuiditas itu adalah semakin lebih tinggi semakin lebih baik. Oke, lanjut kita masuk ke rasio leverage ya. Rasio leverage atau yang biasa disebut dengan rasio solvabilitas itu kita akan bahas dulu. Ini ada debt ratio, DAR ya, singkatannya adalah DAR, DAR, DAR ya, debt ratio. Jangan saya pakai debt ratio aja biar gampang ingatnya. DAR atau debt ratio itu adalah total hutang dibagi dengan total aset. Ini mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang atau modal yang berasal dari kreditur, atau mengukur persentase dana yang berasal dari hutang. Udah DAR, lalu ada DER. DER itu adalah debt to equity ratio ya. Debt to equity ratio, DER. Itu adalah total hutang dibagikan dengan modal sendiri ya. Yaitu mengukur bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk menjamin dari keseluruhan hutang. Kemudian ada long term debt to equity ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri, yaitu mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Kemudian ada ada times interest and earning ratio, itu TIR ya.
itu adalah EBIT atau earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak dibagikan dengan bunga hutang jangka panjang. Ini adalah kemampuan laba operasi untuk membayar beban bunga atau besarnya jaminan laba operasi untuk membayar hutang jangka panjang. Kemudian ada total debt coverage, itu adalah EBIT earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagikan dengan bunga plus angsuran pinjaman dibagi 1/T, ya, 1/T. 1/T ini adalah tax, ya. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dan angsuran pokok pinjaman dengan perolehan dari laba operasi. Yang biasa sering dipakai itu adalah 4 nih, ya. Ini jarang dipakai, lebih sering ini 4 ini. Untuk rasio leverage itu adalah semakin rendah semakin baik. Jadi nilai semakin rendah itu adalah semakin baik, ya. Kalau yang di likuiditas kan lebih tinggi lebih baik. Kalau ini solvabilitas itu lebih rendah lebih baik. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan rasio aktivitas, ya, atau activity ratio. Yang pertama ada inventory turnover, yaitu ada COGS, ya, cost of goods sold, ya. Barang yang tersedia untuk dijual dibagikan dengan rata-rata persediaan. Mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau berapa kali dana yang tertanam di dalam persediaan itu berputar selama setahun, ya. Ini inventory turnover. Yang ini harus lebih tinggi, ya. Ini pemutarannya itu harus tinggi, ya. Pemutarannya cepat, berarti pemutarannya bagus. Kemudian ini adalah average age of inventory atau average day inventory. Ini adalah rata-rata dari persediaan dikali dengan 360 dibagi dengan cost of goods sold, ya, barang yang tersedia untuk dijual. Ini mengukur waktu lamanya waktu rata-rata persediaan barang berada di dalam gudang atau mengukur berapa lama rata-rata modal tertanam di dalam persediaan. Nah, ini saya sudah beri tanda, ya, di samping nih. Ini sudah beri tanda, saya sudah ingat juga. Kalau T itu adalah tinggi lebih baik, tinggi lebih baik, tinggi lebih baik, tinggi lebih baik. Ini rendah, rendah, rendah. Ini tinggi lebih baik, ya. Teralat, ya. Ini tinggi lebih baik. Ini tinggi lebih baik. Ini rendah lebih baik, ya. Jadi lihat aja patokan yang saya sudah tulis di ini. Ini saya sudah tulis pakai pen, ya. Ini rendah lebih baik, ya. Semakin rendah harinya semakin lebih baik. Kemudian ada receivable turnover. Itu adalah penjualan kredit dibagikan dengan piutang rata-rata. Interpretasinya adalah mengukur kemampuan dana yang tertanam di dalam suatu piutang berputar dalam suatu periode tertentu, atau mengukur berapa banyak dana yang tertanam di dalam piutang perusahaan yang berputar selama 1 tahun. Ini tinggi lebih baik. Ini adalah average age of receivable atau average collection period atau day sales outstanding atau DSO. Ini adalah lama pengumpulan piutang, ya. Lama untuk pengumpulan piutang. Rumusnya adalah piutang rata-rata kali 360 bagi menjual kredit, atau piutang rata-rata dibagi dengan menjual kredit bagi 360, ya. Interpretasi adalah mengukur berapa lamanya rata-rata dana terikat atau tertanam di dalam piutang, atau menilai lamanya waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk mengumpulkan seluruh piutang. Ini rendah lebih baik, ya. Rendah lebih baik. Terus ada total asset turnover atau biasa disebut dengan TATO. Ya, ini tadi ini ITO, ya, ITO. Ini RTO. Nah, ini TATO.
FATO ya. Ini adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset, yaitu mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar dalam suatu periode tertentu, atau menilai kemampuan modal yang telah diinvestasikan di dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan pendapatan atau revenue tinggi lebih baik. Ini adalah FATO, Fixed Asset Turnover, yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset tetap bersih. Aset tetap bersih itu adalah aset total dari total nilai perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi piutang. Ya, itulah aset tetap bersih. Ya, itu adalah mengukur efektivitas penggunaan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan atau revenue. Ini adalah FATO, tinggi lebih baik. Kemudian ada working capital turnover. Working capital turnover adalah penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Mengukur kemampuan modal kerja bersih berputar dalam suatu periode, atau menilai berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja yang berputar selama 1 tahun. Ya, ini juga tinggi lebih baik. Ini hampir sebagian tinggi lebih baik ya, cuma ada 2 saja yang rendah lebih baik. Ya, oke, dipahami dulu. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian terakhir ya, yaitu rasio dari profitabilitas ya. Ada gross profit margin atau GPM ya, itu adalah penjualan bersih dikurang HPP dibagi dengan penjualan bersih, atau laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Interpretasinya adalah mengukur berapa perolehan laba kotor dari setiap rupiah penjualan. Ini tinggi lebih baik. Kemudian ada profit margin atau biasa disebut dengan PM ya. Ini ada earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak ya, dibagikan dengan penjualan bersih ya. Ini adalah mengukur perolehan laba bersih operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan pendapatan atau revenue. Ini ada PM, tinggi lebih baik. Kemudian ada NPM atau net profit margin, itu adalah laba setelah pajak atau earning atau tax dibagikan dengan penjualan bersih, yaitu mengukur perolehan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan pendapatan atau revenue ya. Kemudian ini ada earning power ya, atau yang biasa disebut dengan ROA ya. Earning power ini biasa disebut dengan ROA, return on total asset ya. Ini adalah earning before interest and taxes dibagikan dengan total aset, yaitu mengukur kemampuan dari modal yang ditanamkan dalam keseluruhan aktivitas untuk menghasilkan laba bersih operasi sebelum bunga dan pajak. Ini adalah ROA, tinggi lebih baik. Kemudian ada ROI. ROI itu ada earning after tax dibagikan dengan total aset ya. Itu adalah mengukur kemampuan dari modal yang ditanamkan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan laba bersih. Ini ROI, tinggi lebih baik. Kemudian ini ada ROE, return on equity, juga tinggi lebih baik. Itu ada laba setelah pajak dibagikan dengan modal sendiri. Mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh untuk pemilik perusahaan atas modal yang telah diinvestasikan, atau menilai kemampuan dan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih bagi pemilik perusahaan pemegang saham. Nah, sampai di sini saja pembahasan dari rasio. Sedangkan tuh market value ini atau valuation ratio itu tidak saya bahas nih. Ini akan dibahas lebih lanjut di manajemen keuangan 2. Jadi saya hanya sampai di sini saja, sampai ROE sini saja. Berarti nanti tugas kalian buat perhitungan rumus dari ini dibuat semua ya. Ini buat semua, kecuali ini diabaikan aja, nggak perlu ya, nggak perlu. Yang saya berikan tanda huruf ini dikerjain, yang tidak ada huruf ini tidak perlu ya. Ini yang oke. Sampai dengan ROE saja. Nah, ini nggak perlu, ya. Sampai dengan ROE saja. Berarti
semua rasio dikerjakan, ngambil data dari laporan keuangan yang tadi sudah saya contohkan sebelumnya ya. Dan yang ini tidak perlu dihitung, tidak perlu ya. Jadi hitung yang sudah saya tandai saja ya. Ini sekilas penjelasan tentang rasio terlebih ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas ya, nanti kita bisa bahas di forum Google Classroom ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa dari situ ya. Baik, ini sekilas tentang rasio ya. Ingat, jangan lupa ya, saya ingetin lagi, untuk download data cukup lewat dengan Bursa Efek Indonesia ya. Cukup lewat dengan Bursa Efek Indonesia. Saya bukakan aja lagi biar apa, kalau tadi saya jelasin terlalu cepat, saya bisa review ulang sedikit lagi ya. Pak, saya ini nggak tahu nama-nama perusahaannya nih Pak, kan saya baru pertama kali akses atau masih baru mengenal lah tentang akses. Baik, saya akan memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh. Ntar saya coba klik dulu nih, ini masih loading ya. Masih loading. Coba akses lagi ke website www.idex.co.id ya. Kita coba akses. Ini agak lemot ya, agak berat ya, mungkin karena sambil saya rekam mungkin jadi dia ngelambat. Ini nggak tahu ngapa ini, sabar ya, ini lagi loading ya, salah. Karena akses website Bursa Efek Indonesia ini perlu jaringan yang cukup lancar, karena kalau jaringan tidak lancar itu agak sulit ya. Kalau kita mau download data itu dari sini ya, perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, itu ngambilnya dari sini ya. Dari sini kita pilih ini, laporan tahunan, saham, pilih kode, tahunnya 2019 ya. Nah, tahun 2019 baru pilih ya. Baru bisa masukkan, nanti tinggal download aja ya. Download. Nah, kalau nggak tahu nama perusahaan, nama perusahaannya nih, saya kasihkan contoh ya. Kalian bisa download nih, Fatbook, bisa didapatkan di data pasar, yaitu Fatbook. Tinggal buka, download yang terbaru aja ya. Ini saya nggak download ya, kalian download sendiri aja. Ini Fatbook, buka. Nanti proses buka ya, mudah-mudahan lancar. Kalian download yang paling terbaru ya, ini paling baru itu adalah 2019. Nah, download aja nih, download. Nah, nanti kalian bisa baca-baca isinya. Nanti di dalam isinya itu ada list daftar nama perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak salah ada kodenya. Nah, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada kodenya ya berarti namanya perusahaan aja kamu bisa ingat. Nanti kan cuma suruh pilih satu saja, kan banyak, ini ada ratusan ya, lebih mungkin. Saya kurang tahu, kurang pasti juga karena saya tidak hitung ya. Nanti kamu bisa download langsung di sini ya, bisa download langsung di sini. Oke, sekian untuk pembahasan saya untuk mengenai rasio ya, rasio tugas mandiri tentang akses website Bursa Efek Indonesia. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di media fitur dari Google Classroom ya. Semoga ini membantu ya. Terima kasih, selamat malam.